Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Nanggong Ruksue yang sedang menunggu di luar aula melihat Tanyun menggendong Sen Subing dan hendak berbicara. Tetapi Tanyun berkata terlebih dahulu, "Ruksue, ikuti aku ke lapangan berjasa." Tanyun memegang Sen Subing dan menginjak pedang terbang. Lalu dia melesat. Setelah setengah jam, lebih dari 13.000 murid di lapangan berjasa melihat Tanyun memegang kepala berjasa dan memasuki pagoda lantai 108. Nanggong Ruksue juga mengikuti Tanyun. Tanyun berkata, "Ruksue, kamu tetaplah di sini untuk menjaga kepala berjasa. Setelah cederanya pulih, beritahu dia untuk berlatih dengan tenang di dalam pagoda." Nanggong Ruksue berkata, "Baik senior, aku akan mengingatnya." Setelah itu, Tanyun muncul di puncak pagoda. Dia menatap para murid dan menemukan bahwa 10.000 murid yang sebelumnya di alam jiwa janin, sekarang lebih dari 5.000 murid telah dipromosikan ke alam pemberian jiwa tingkat pertama. Tanyun sangat puas dengan hal itu. Tanyun berkata, "Sekarang aku memiliki sesuatu untuk dikatakan." Para murid berkata, "Senior, cepat katakan pada kami." Tanyun berkata, "Ada dua alasan mengapa tetua kedua dan kepala berjasa bisa terluka. Yang pertama, itu ada hubungannya dengan pemilihan murid di gerbang dalam. Kedua, beberapa orang menganggap divisi berjasa kita membahayakan mereka. Kita jangan takut atau mundur untuk menghadapi situasi ini. Sekarang aku akan mengumumkan bahwa aku yang akan bertanggung jawab atas segala sesuatu di divisi berjasa untuk sementara waktu. Semua murid di alam pemberian jiwa berhenti berlatih. Kalian semua serahkan batu roh yang kalian miliki saat ini juga. Aku akan menukarkannya di kota gerbang abadi. Tentu saja, kalian tidak perlu khawatir. Setelah menambang batu roh, aku akan mengembalikan batu roh milik kalian. Mulai sekarang, dalam 3 bulan, para murid di alam pemberian jiwa akan berhenti berlatih dan pergi ke 12 tambang batu roh untuk membantu murid tukang menambang batu roh. Mu Mengyi, Huang Fuyu, Song Wuxiao, Sui Zian, Luo Fan, Yang Chong, Liu Yiyi, Zhang An, Ling Tian, Wu De, Xu Peng, Ding Jun, kalian akan bertanggung jawab dalam menambang batu roh. Batu roh yang ditambang oleh semua murid akan diserahkan kepada 12 orang ini. Siapa yang berani mengambil batu roh, mereka akan aku habisi." Ketika semua murid mendengarkan hal itu, mereka menatap Tanyun dan berkata, "Baik senior Tan." Pada saat yang sama, semua murid mengerti bahwa meskipun Sui Zian dan Zhong Wuxiao bukan murid divisi berjasa, tetapi mereka berdua adalah adik ipar dan tunangan Tanyun. Karena itu, semua orang tidak mempermasalahkannya. Cincin Qiangkun milik 13.800 murid menyala, dan batu roh milik mereka menumpuk di lapangan berjasa. Setelah itu, Tanyun memasukkan semua batu roh ke dalam cincin Qiangkun. Tanyun menatap lebih dari 3.000 murid di alam jiwa janin. Lalu dia berkata, "Dalam 9 bulan ke depan, kalian akan memasuki pagoda untuk berkultivasi." Mendengarkan hal itu, para murid di alam jiwa janin segera melesat ke dalam pagoda ruang dan waktu. Huang Fuyu berkata, "Saudara Tan, sekarang tidak ada batu roh tingkat tinggi untuk mengaktifkan pagoda ruang dan waktu. Bagaimana cara mereka berkultivasi?" Tanyun berkata, "Kalian tidak perlu khawatir tentang hal ini. Aku masih memiliki beberapa batu roh tingkat tinggi. Itu cukup untuk mengaktifkan 30 pagoda dalam sebulan. Dalam waktu sebulan, aku juga akan menemukan cara untuk menukar batu roh tingkat menengah dan tingkat atas menjadi batu roh tingkat tinggi."
Setelah Tanyun selesai berbicara, 30 helai batu roh tingkat tinggi keluar dari cincin Kiangkun. Setiap batu roh melesat masuk ke dalam satu pagoda. Para murid di alam pemurian jiwa berkata, Senior Tan ternyata memiliki banyak batu roh tingkat tinggi. Sui Zian, Mu Mengyi, dan Song Wuxiao tahu bahwa batu roh tingkat tinggi itu adalah hasil rampasan ketika Tanyun berada di tanah abadi. Tanyun berkata, kalian yang berada di alam pemurian jiwa, cepat pergi ke tambang batu roh. 10.000 murid berkata, baik Senior Tan. Segera mereka melesat ke langit. Hanya Mu Mengyi, Song Wuxiao, Sui Zian, dan Huang Fuyu yang tersisa. Tanyun melesat dan muncul di depan mereka berempat. Tanyun memegang tangan Mu Mengyi dan Song Wuxiao, lalu berkata, kalian berdua dan Zian cepat pergilah. Mu Mengyi berkata dengan cemas, kamu harus lebih berhati-hati dalam perjalanan ke kota gerbang abadi. Biarkan hewan peliharaanmu melindungimu. Ketika Tanyun hendak pergi, Huang Fuyu tiba-tiba berkata, Saudara Tan, aku sudah menerobos ke alam pemurian jiwa tingkat sempurna. Aku juga telah berlatih teknik yang kamu berikan. Meskipun itu baru sedikit, aku akan menemanimu ke kota gerbang abadi. Tanyun mengerutkan kening dan berkata, sepertinya kamu tidak perlu pergi bersamaku. Jika ada bahaya, aku mungkin tidak dapat melindungimu. Selain itu, jika kamu terluka, bagaimana caraku menjelaskan masalah itu pada kepala sekte? Huang Fuyu berkata, Saudara Tan, jangan khawatir. Aku tidak akan menghambatmu. Jika kamu tidak setuju, aku akan memberitahu kepala sekte bahwa kamu telah menggangguku. Tanyun merenung sedikit dan berkata, baiklah kalau begitu. Tetapi, setelah keluar dari alam rahasia divisi berjasa, kamu harus mendengarkan perintahku. Huang Fuyu menganggukkan kepalanya sedikit. Sui Zian berkata, kakak ipar, kamu harus lebih berhati-hati. Setelah Sui Zian dan Tanyun mengucapkan selamat tinggal, Sui Zian pergi bersama Mu Mengyi dan Song Wuxiao. Kemudian Tanyun datang ke aula Shen Qingfeng. Dia membawa Shen Qingfeng menuju pagoda ruang dan waktu supaya cepat memulihkan luka-lukanya. Shen Qingfeng memberi Tanyun 2 cincin Kiangkun yang berisi batu roh tingkat menengah dan tingkat atas. Shen Qingfeng meminta Tanyun untuk menukarkan batu roh itu di kota gerbang abadi. Shen Qingfeng berkata, Tanyun, batu roh tingkat menengah dan tingkat atas itu ditambang oleh murid tukang siang dan malam selama lebih dari setengah bulan. Jadi, kamu harus melindungi batu roh itu. Selain itu, jangan pergi ke pavilion Tong Tian saat ingin menukar batu roh. Meskipun mereka memiliki reputasi yang baik, aku selalu merasa bahwa mereka ada kaitannya dengan kejadian aku dikepung dan diserang. Selain pavilion Tong Tian, ada juga toko bernama Pavilion Jubao. Kamu bisa menukar batu roh tingkat tinggi di tempat itu. Ku dengar reputasinya cukup bagus. Sebaiknya kamu pergi ke sana. Tanyun menganggukkan kepalanya. Setelah itu, Tanyun dan Huang Fuyu melesat menuju gerbang gunung alam rahasia divisi berjasa yang jaraknya 100.000 mil. Ketika Tanyun dan Huang Fuyu terbang keluar dari alam rahasia dan muncul di atas gerbang gunung, Tanyun menarik Huang Fuyu dan memeluk dirinya. Tanyun melakukan hal itu karena ada sebuah anak panah yang melesat. Dipeluk oleh Tanyun, wajah Huang Fuyu menunjukkan sentuhan rasa malu. Pada saat ini, di langit yang jaraknya 300 meter dari Tanyun, ada perahu roh yang melayang. Di atas perahu roh, ada 100 murid divisi pil yang berada di alam pemurian jiwa tingkat sempurna. Pemimpin para murid itu adalah Zhong Ang, yang merupakan murid langsung Lu Yi. Zhong Ang memandang Tanyun dan Huang Fuyu, lalu dia berkata, kedua juniorku, tolong maafkan aku. Aku mengemudikan perahu roh untuk mengejar monster sampai di tempat ini. Aku tidak pernah berpikir bahwa ketika aku melesatkan anak panah,
kalian berdua justru muncul. Untungnya, kalian berdua tidak apa-apa. Setelah Song Ang berbicara, 99 murid di belakangnya tertawa dengan keras. Huang Fuyu menunjuk Song Ang dan yang lainnya. Lalu dia berkata, "Jangan berpura-pura. Aku tahu kamu sengaja melesatkan anak panah itu." Song Ang melirik Huang Fuyu dan berkata, "Saudara-saudaraku, lihat anak itu. Dia memiliki kulit yang lembut. Jika dia tidak memiliki jakun di lehernya, kupikir dia adalah seorang wanita yang menyamar sebagai seorang pria." Para murid lainnya berkata, "Ya, itu benar. Aku hampir saja berpikir untuk melakukan sesuatu dengannya." Ketika Huang Fuyu baru mengatakan satu kata, tiba-tiba Tan Yun berkata, "Saudara Huang Fu, biarkan Song Ang tetap hidup. Kita akan menghabisi murid lainnya." Begitu suara itu terdengar, Tan Yun menghilang dan muncul di Prauro. Tan Yun seperti bayangan dan melesatkan tinjunya dengan sangat cepat ke arah para murid divisi Pil. Suara tulang retak dan jeritan para murid terdengar dengan jelas. Segera, darah berceceran di atas Prauro. Hanya beberapa saat, Tan Yun telah menghabisi 90 murid di alam pemulihan jiwa tingkat sempurna. Song Ang berkata, "Tan Yun, tunggu, jangan habisi aku." Song Ang sangat ketakutan. Dia menatap 9 murid yang tersisa dan berkata, "Cepat pergi dari sini." Song Ang awalnya diperintahkan oleh Lu Yi untuk menjaga gerbang alam rahasia divisi berjasa. Jika dia melihat murid divisi berjasa yang keluar, dia akan mencoba membuat marah dan memancing para murid divisi berjasa untuk menyerang dirinya. Namun Song Ang tidak pernah menyangka bahwa kemampuan Tan Yun untuk melompati tantangan akan menakutkan. Pada saat ini, dia hanya berharap bisa melarikan diri secepat mungkin. 9 murid lainnya menginjak pedang terbang dan melarikan diri. Tan Yun melintas dan melesatkan satu pukulan yang langsung menghabisi satu murid. Tan Yun menoleh ke belakang dan menatap Huang Fuyu yang sedang terlihat pucat. Lalu dia berkata, "Saudara Huang Fu, mengapa kamu terdiam? Jika kita tidak menghindari anak panah tadi, kita mungkin sudah mati. Aku akan menangkap Song Ang. 8 murid lainnya akan aku serahkan padamu. Ingat, jangan beri ampun pada mereka." Setelah itu, Tan Yun menginjak pedang terbang dan mengejar Song Ang yang telah melarikan diri 10 mil jauhnya. Huang Fuyu adalah putri tunggal Dante Xuanzong. Dia telah menghabisi banyak monster, tetapi dia tidak pernah menghabisi siapapun. Huang Fuyu masih mengingat adegan di mana Tan Yun menghabisi 90 murid. Menghadapi perintah Tan Yun, sepasang sayap suci tiba-tiba keluar. Pada saat ini, sayap suci miliknya bukan lagi sebuah bayangan, karena dia telah berlatih di dalam pagoda ruang dan waktu selama lebih dari 10 tahun. Huang Fuyu mengepakkan sayapnya dan mengejar salah satu murid dan menghabisinya. Darah murid yang telah dia habisi mengenai pakaian milik dirinya. Huang Fuyu menekan kepanikannya. Sekali lagi, dia melesat dan menghabisi 7 murid lainnya. Di sisi lain, Song Ang berkata, "Tan Yun, tolong jangan habisi aku." Tan Yun menginjak pedang terbang. Dia mencekik leher Song Ang dengan tangan kirinya dan mengangkatnya. Tangan kanan Tan Yun memegang anak panah yang sebelumnya dilesatkan oleh Song Ang. Tan Yun menusukkan anak panah itu ke lengan dan kaki Song Ang. Song Ang berkata, "Tan Yun, tolong jangan lakukan ini." Huang Fuyu memandang Tan Yun yang tidak kenal ampun. Jantungnya berdetak dengan kencang. Itu karena dia panik. Huang Fuyu tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun adalah orang yang begitu dingin. Gimana guys, episode kali ini semakin seru bukan? Buat kalian nih ya yang masih penasaran sama kelanjutannya, langsung saja ya subrek channel Bang Teo ini. Terima kasih.